Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dari Matkul Strategi Pemberdayaan Masyarakat dengan anggotakan saya sendiri sebagai moderator dan presentator Aliful Khaira dengan NIM 2035 dan juga rekan saya ada Melsi Dwi Rahayu dengan NIM 1032 dan juga satu lagi ada Miftahul Jannah dengan NIM 3067. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan tentang peran stakeholder dalam pengembangan usaha KWT Jamur Jawa Gadot. Nama materi pertama tentang pendahuluan dan juga latar belakang akan dibacakan oleh Miftahul Jannah. Pramilta kami bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu latar belakang. Komunitas hortikultura mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga agribisnis hortikultura dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani. Salah satunya tanaman hortikultura yang bernilai gizi dan ekonomi tinggi yaitu jamur. Budidaya jamur tiram memiliki prospek yang bagus karena alam dan lingkungan Indonesia sangat cocok untuk budidayanya. Dalam melakukan budidaya ini dilakukan oleh kelompok tani wanita atau KWT yang anggota terdiri dari wanita-wanita yang berkegiatan di bidang pertanian. Biasanya anggota KWT ini merupakan wanita tani yang membantu suami untuk menjadi kepala rumah tangga dalam menghasilkan pendapatan keluarga. Untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis stakeholder dari program Yakesma yang ada di KWT Jamur Jawa Gadut. Selanjutnya itu profil wilayah. Jawa Gadut adalah nama sebuah daerah di Limau Manis Selatan, Pau, Padang, Sumatera Barat. Nama ini merupakan gabungan dari kata Cio yang berarti kayu dalam bahasa Minang dan Gadui yang berarti daerah dalam bahasa Pau. Daratan dengan ketinggian 1,3 ribu meter dari permukaan laut. Jawa Gadut merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri dari lahan perbukitan, sawah, dan perkebunan. Beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, cocok untuk pertanian dan perkebunan. Selanjutnya itu gambaran umum KWT Jawa Gadut. Kelompok ini fokus pada budidaya jamur tiram, mulai dari proses persediaan media tanam, perawatan jamur, hingga panen dan pemasaran hasil produksi. Mereka sering mengadakan pelatihan rutin untuk budidaya yang efektif. KWT ini memberikan kesempatan bagi perempuan setempat untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Nama kelompok yaitu Kelompok Tani Wanita Jawa Gadut. Berdiri tahun 2022 tanggal 14 Februari. Lama berdirinya itu sudah 2 tahun, jumlah anggota 21 orang. Terus pendapatan oleh Yakesma dan dana pribadi. Komunitinya itu jamur tiram dan hasilnya jamur segar dan keripik jamur. Pelatihan dan penyuluhannya itu dari Yakesma. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Melsi Dwi Rahayu. Selanjutnya yaitu peran Yakesma pada KWT Jamur Tiram. Yakesma berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota KWT tentang teknik budidaya jamur tiram dan pemasaran jamur tiram ini. Yakesma dapat menyediakan pendampingan kepada KWT dalam menjalankan usaha budidaya jamur tiram. Melalui Yakesma, KWT dapat memperoleh akses ke sumber daya seperti bibit jamur, peralatan, dan bahan baku lain yang dibutuhkan untuk budidaya jamur tiram. Ini dapat membantu menurunkan biaya produksi untuk mengembangkan saluran pemasaran dan membangun jaringan dengan berbagai pihak, termasuk pasar lokal dan restoran atau penyedia makanan. Pemetaan stakeholder. Yang pertama itu adalah memberi pengaruh utama. Yang pertama itu Yakesma. Yakesma ini sebagai penyedia dana dan sumber dana untuk mendukung program pemberdayaan di KWT Jawa Gadut. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan cara pembuatan jamur tiram yang ada di KWT tersebut. Yang kedua itu ada Ketua KWT Jawa Gadut. Ini berperan mengajak para anggota untuk aktif dalam pembuatan jamur tiram supaya program tersebut terus berlanjut. Yang ketiga itu ada mahasiswa. Mahasiswa ini memberikan bantuan dan penyuluhan berupa peralatan budidaya jamur tiram.
Yang kedua itu ada penerima pengaruh langsung. Yang KWT Jawa Gaduh ini, kelompok ini memberi bantuan langsung dari Yakesma dalam bentuk dana, pelatihan, bibit, dan pendampingan dalam pembuatan jamur tiram. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan sebuah keterampilan dan kapasitas anggota kelompok tani dalam mengelola usaha yang mereka jalani. Yang ketiga ada pemberi pengaruh lanjutan. Anggota KWT Jawa Gaduh ini setelah menerima bantuan dan pelatihan dari Yakesma, anggota KWT Jawa Gaduh ini menerapkan pelatihan dan pengetahuan supaya jamur tiram yang mereka kelola berhasil dan bisa dikelola dengan baik. Yang keempat ada penerima pengaruh lanjutan. Komunitas lokal dapat dari KWT Jawa Gaduh ke peningkatan produktivitas dan pendapatan anggota KWT dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan KWT Jawa Gaduh dapat menjadi model kelompok tani lainnya di daerah tersebut karena melihat KWT yang berhasil dalam budidaya jamur tiram tersebut. Baiklah, dilanjutkan oleh Alif. Baiklah, selanjutnya itu ada indikator identifikasi stakeholder. Nah, yang pertama itu ada stakeholdernya, ada Yakesma. Untuk kepentingannya itu ada memiliki kepentingan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat produktif. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan modal berupa peralatan budidaya jamur tiram. Terus yang ketiga ada meningkatkan kemandirian ekonomi anggota kelompok dan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Untuk skor powernya yaitu ada 4 dan untuk skor pengaruhnya ada 4. Selanjutnya kedua ada stakeholdernya, ada ketua KWT yaitu Ibu Dalmawati. Untuk kepentingannya ada yang pertama bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan kegiatan kelompok. Yang kedua memastikan semua anggota terlibat aktif dalam kegiatan mengelola sumber daya kelompok dengan efisien dan mencapai tujuan kelompok seperti peningkatan produksi pendapatan. Untuk skor powernya ada 3 dan untuk skor pengaruhnya ada 4. Stakeholder yang ketiga ada mahasiswa. Untuk kepentingannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan modal berupa peralatan budidaya jamur tiram. Untuk skor powernya ada 1 dan untuk skor pengaruhnya ada 2. Stakeholder terakhir ada anggota KWT Jamur Jawa Gaduh. Untuk kepentingannya ada yang pertama ada butuh pekerjaan dan yang kedua ada butuh tambahan penghasilan. Nah untuk skor powernya ada 2 dan untuk skor pengaruhnya ada 2. Klasifikasi stakeholder. Untuk yang pertama stakeholder Yakesma ada skornya ada 16. Untuk keterangannya tergolong sangat penting. Dan untuk yang kedua ada stakeholder ketua KWT Jamur Jawa Gaduh. Untuk skornya ada 12, dikategorikan kepada penting. Yang ketiga ada anggota KWT Jamur Jawa Gaduh dengan skor ada 4 dan digolongkan kepada cukup penting. Dan yang keempat ada stakeholder mahasiswa pertanian dengan skor 2 dengan tergolong kurang penting. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif ada yang pertama ada pemberdayaan ekonomi. Program Yakesma memberikan modal, usaha, dan pelatih kepada anggota KWT yang membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. Untuk dampak positif yang kedua ada peningkatan kesejahteraan sosial. Bantuan dari Yakesma ini bisa meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat karena telah terbantunya dalam pemberian dana dan bantuan bibit jamur tiram tersebut. Nah untuk dampak negatifnya ada 3. Yang pertama itu ada ketergantungan pada bantuan. Ada risiko bahwa masyarakat menjadi terlalu bergantung pada bantuan Yakesma yang dapat menghambat kemandirian jangka panjang. Yang kedua yaitu ada tantangan pengelolaan. Pengelolaan program yang kurang efektif dapat membuat jamur tiram tidak tumbuh akibat kekurangan nutrisi. Selanjutnya ada dampak yang ketiga, ada dampak lingkungan negatif. Jika tidak dikelola dengan baik, beberapa dari jamur tiram yang ditanam akan mati dan tidak tumbuh secara merata. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.